Gelar Habib di Indonesia secara khusus dinisabkan kepada laki-laki keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang bergelar Habib biasanya memiliki marga yang disematkan di belakang namanya, seperti Al-Attas, As-Segaf, Al-Haddad, Al-Laidrus, dan Al-Habsyi, dan masih banyak lagi lainnya. Gelar Habib sudah tidak asing lagi di Indonesia. Meski demikian, tidak semua daerah di Indonesia dapat ditemukan orang yang bergelar Habib. Salah satunya adalah Sumatera Barat. Tanah Minang ini disebut sebagai daerah yang tidak ada Habib. Namun, bukan berarti tidak ada keturunan Rasulullah SAW di ranah Minang. Fenomena tidak ditemukan Habib di Sumatera Barat menjadi pertanyaan seorang jemaah yang mengikuti kajian Buya Arazi. Kepada Buya Arazi, si penanya itu membandingkan persebaran Habib yang cenderung lebih banyak di Jawa dan Kalimantan. Kenapa setahu saya di Riau dan Sumatera Barat tidak diminati tinggal oleh para Habib? Mereka lebih cenderung Pulau Jawa atau Kalimantan. Jadi supaya jemaah jangan salah memahami, tolong diberi pencerahan tentang hal itu. Pertanyaan si jemaah. Adapun soal tidak ditemukan Habib di Sumatera Barat, Buya Arazi mengungkapkan dua alasan. Yang pertama adalah soal budaya, dan yang kedua, pemahaman dalam mengkaji hadis tentang keturunan Nabi. Budaya orang Sumatera, khususnya Sumatera Barat, termasuk Aceh, Medan juga termasuk. Itu budaya egaliter. Kita itu setara, ente Habib, ente juga kan manusia. Nah, kayak gitu. Yang paling repot di Sumatera Barat, semua suku harus ke ibu, bukan lewat bapak. Sedangkan Habib lewat bapak, jelasnya. Karena itu, para zuriah Nabi di Sumatera Barat biasanya tidak lagi menggunakan marga seperti As-Segaf, Al-Attas, dan lainnya. Mereka tidak memakai Habib, tapi menggunakan gelar Sidi untuk menisbatkan kepada keturunan Rasulullah SAW. Gelar ini bentuk akulturasi budaya dan banyak dipakai di daerah Pariaman. Alasan kedua adalah soal pemahaman mengkaji hadis tentang keturunan Nabi Muhammad SAW. Buya Arazi bercerita, dia pernah dituduh pengikut Syiah ketika menyampaikan hadis tentang menghormati zuriah Nabi di depan tokoh agama di Payakumbuh. Kita bacain hadisnya. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua beban, dua wasiat. Pertama kitabullah, yang kedua ahlul bait. Hadis yang mansur itu hadisnya nggak sampai derajat sahih, cuma riwayat Ibnu Abu Saiban katanya. Yang sahihnya apa? Ada riwayat Imam Tirmizi. Aku tinggalkan dua wasiat. Pertama kitab Allah, yang kedua ahlul bait. Giliran hadis begini, orang-orang yang mengaku ustadz sunnah nggak mau baca. Lanjutnya, menurutnya mencintai kepada ahlul bait berbeda dengan cintanya Syiah kepada ahlul bait. Kita mencintai ahlul bait tanpa membenci sahabat dan istri-istri Nabi. Sedangkan Syiah mencintai ahlul bait tapi membenci sebagian sahabat. Itu bedanya, jelasnya. Mengutip dari sebuah sumber, tidak semua keturunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu Habib. Benarkah demikian?
Mari kita pelajari bersama sejarah awal sebutan Habib. Mendiang mantan Ketua Umum Rabitah Alawiyah, Habib Zain bin Umar bin Smith, mengatakan tidak semua keturunan Rasulullah itu Habib. Ketua Organisasi Persaudaraan Keturunan Nabi dari garis Bani Alawiyah, Hadramaut, yang berpusat di Indonesia ini menjelaskan sejarah awal sebutan Habib. Sebagaimana dikutip dari tulisan M. Arkandiptyo, ia meringkas penjelasan Habib Zain bin Umar bin Smith mengenai sejarah awal sebutan Habib. Dijelaskan bahwa akar silsilah keturunan Rasulullah melalui pernikahan Fatimah dan Ali memiliki dua sebutan, yaitu yang pertama Said, Saidi atau Sidi untuk keturunan garis silsilah keturunan Husain. Yang kedua Sarif atau Saref atau Sarif, sebutan untuk keturunan garis silsilah keturunan Hasan. Di antara para Said, tersebutlah Said terkemuka pada masanya, Imam Ahmad Al-Muhajir. Al-Muhajir bukanlah namanya, melainkan gelar karena melakukan migrasi atau hijrah dari tanah kelahiran di Basra, Mesopotamia, sekarang Irak. Ia hijrah dengan tujuan untuk menghindari kericuan politik di dinasti Abbasiyah, terutama karena ia memiliki predikat sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ia tidak dapat kembali ke kota asalnya karena belum kondusif, sampai menetap di Hadramaut dan juga meninggal di sana. Ia tinggal di Al-Husaisa, dekat kota Tarim, yang mana sampai sekarang menjadi salah satu kota penting kerutunan Nabi di daerah Hadramaut. Sebagian keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir inilah yang bermigrasi sampai ke Nusantara dan disebut sebagai Sa'adah atau Bani Alawiyah. Mereka berhijrah sampai ke India dan Asia Tengah sekitar abad 11 sampai 12. Di Nusantara, keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir hidup dengan nama marga. Berikut nama-nama marga keturunan Ba Alawiyah. Habib sendiri merupakan gelar yang artinya yang tercinta atau tersayang, yang disematkan kepada beberapa syahid. Rata-rata mereka menempuh hidup sebagai pemuka agama. Rabitah Alawiyah Habib Zain bin Umar bin Smith menyatakan sudah ada degradasi penggunaan gelar tersebut, hingga menjadikan seakan-akan semua keturunan Nabi adalah Habib. Sayangnya tidak ada catatan sejarah konkret yang mencatat kapan pertama kali sebutan Habib ini diterapkan di Indonesia. Meskipun begitu, Arkandiptyo dalam tulisannya menduga bahwa sebutan Habib mulai digunakan di era akhir Hindia Belanda, tahun 1800-an akhir sampai 1900-an awal. Sebutan Habib diterapkan untuk membedakan silsilah imam keturunan Nabi di tanah jajahan mereka. Sebutan Habib yang kita kenal berasal dari cabang keturunan berbeda dengan keturunan garis Azmat Khan atau Wali Songo. Menurut temuan Arkandiptyo, sebutan Habib pertama kali dimulai di daerah Batavia atau Betawi. Pada masa itu beberapa keturunan Said di era Hindia Belanda mulai berguru ke Hadramaut dan membawa pulang ajaran yang mereka dapatkan di sana. Beberapa di antara mereka juga pulang bersama pendatang baru dari Hadramaut lainnya. Mereka yang datang mula-mula memakai gelar Habib dan menjadi imam-imam di daerah Batavia seperti Kuintang dan Cikini.
Habib Cikini berdakwah di Batavia tahun 1800-an awal. Dilanjutkan Habib Ali Quintang yang lahir di tahun 870. Selanjutnya di era Hindia Belanda, dakwah Islam dilanjutkan terus oleh keturunan mereka sampai sekarang. Penyebutan Habib pun dilanjutkan secara turun-temurun seperti itu. Mereka juga membentuk perkumpulan sehingga berkembang menjadi ribuan majelis taklim, madrasah, dan pesantren. Kepada para Habib inilah kiai dan ulama di Jakarta belajar. Salah satu Habib yang dihormati di Jakarta ialah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lahir pada 20 April 1870, meninggal pada Juni 1968. Ia tinggal di kawasan Kuitang, Jakarta, salah satu pusat dakwah para Habib. Demikian itu sejarah awal sebutan Habib.